Halo adik-adik, selamat datang di channel YouTube saya, Hendriang651. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi komposisi, yaitu bagaimana cara menentukan fungsi yang dikomposisikan. Nah, jadi kali ini soalnya nanti ada fx-nya, ada fogx-nya, yang ditentukan adalah gx, atau ada gx-nya, ada fogx-nya, yang ditentukan adalah fx-nya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Simak terus di video kali ini. Makasih. Nah, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe yang di bawah, karena subscribe itu gratis. Oke, kalau kalian suka video ini, boleh diklik like atau kalian share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak teman-teman kalian yang bisa mengerjakan soal tentang fungsi komposisi. Oke. Baik anak-anak, kali ini saya masih akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi komposisi bagian yang kedua. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas pengertian dari fogx, gofx. Kali ini kita akan menentukan fungsi yang dikomposisikan. Artinya tetap fogx, tapi kali ini fogx-nya yang sudah dikasih di soal, lalu kita disuruh mencari gx atau fx-nya. Jadi kali ini kebalikannya ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya biar lebih jelas. Contoh soal yang pertama, jika fungsi fx sama dengan x per 3x tambah 1 dan fogx-nya 4x. Nah, jadi untuk soal ini fogx-nya udah selesai dihitung, hasilnya 4x. Tentukanlah gx-nya. Oke, kita bahas. Kita awali dari fogx ya. Kita awali dari fogx. Kan di soal dikatakan fogx-nya sama dengan 4x. Nah, kita sudah belajar pada video sebelumnya, fogx itu artinya fgx, atau x pada variabel f diganti menjadi fungsi gx. Nah, karena gx-nya yang ditanya ya, karena gx-nya yang ditanya, kita kembali lagi ke fungsi fx yang asli. Fungsi fx yang asli kan x per 3x minus 1. Ini ya, saya tulis di sini. Fx sama dengan x per 3x plus 1. Nah, karena kita sudah mempunyai data fogx itu adalah 4x, sedangkan fogx itu adalah fgx. Nah, berarti kita ganti variabel x pada fungsi f menjadi gx. Nah, karena gx-nya nggak ada, ya udah semua x yang ada pada fungsi fx itu berubah jadi gx aja, nggak apa-apa. Jadi fgx sama dengan x yang ini berubah jadi gx, x yang ini berubah jadi gx juga. Nah, ini kalau dihitung ya, kalau dihitung hasilnya 4x. Tahu dari mana? Dari soal. Dari soal udah dikasih tahu fogx-nya 4x. Nah, kita lanjutkan aja ya. Ini jadi proses aljabar. Gimana caranya gx per 3gx tambah 1 sama dengan 4x ini berubah menjadi gx sama dengan. Itu jadi tergantung pinter-pinternya kamu aja bagaimana mengolah aljabar ini menjadi gx sama dengan. Nah, kalau saya pertama-tama saya pindahkan per 3x plus 1-nya ke ruas kanan menjadi kali, karena ini bagi dipindahkan jadi kali. Maka yang atas tinggal gx doang kan ya, karena ini yang bawahnya udah pindah. Jadi gx sama dengan 4x dikali dalam kurung 3gx tambah 1. Nah, oke. Yang ini kan sudah gx ya, udah bagus, udah gx sama dengan. Sekarang kita tinggal mengerjakan yang bagian ruas kanannya. Ini didistribusi ke dalam. 4x kali 3gx, 4 kali 3 12, x kali gx tuh nggak bisa dikali ya. Jadi 12x kali gx ditambah 4x kali 1 4x. Nah, di sini gx-nya ada 2 nih, sedangkan kita cuman mau punya 1 gx aja. Maka supaya bisa tinggal 1 gx-nya kita gabungkan, kita satukan. Cuman di sini kan 1 di ruas kiri, 1 di ruas kanan. Nah, pindahkan salah satunya. Saya pindahkan 12x gx-nya ke kiri sehingga berubah jadi min ya, karena ini di depan 12-nya sebenarnya ada plus. Jadi jadi gx dikurang 12x gx sama dengan 4x. Nah, karena sama-sama ada gx, kita keluarkan gx-nya, kita faktorkan. Jadi gx lalu kita buat kurung ya. Kita isi dalamnya ini dengan angka yang supaya kalau gx-nya kamu kali lagi ke dalam, hasilnya balik lagi ke atas. Jadi supaya gx-nya tetap jadi gx, saya kali 1. Gx kali 1 gx. Lalu gx supaya jadi min 12x gx, ini kan cuman berkurang gx-nya doang. Jadi kita masukkan min 12x-nya. Jadi nanti kalau gx kali min 12x, hasilnya tetap min 12x gx sama dengan 4x. Nah, karena ini adalah perkalian ya,
GX dikali buka kurung 1 min 12X, maka kita bisa memindahkan semua yang dikurung ini langsung semuanya ke sebelah kanan. Yang kali kalau dipindahkan jadi bagi. Maka nanti di sini tinggal GX-nya aja. GX sama dengan 4X per 1 min 12X. Nah, ini kalau ditanya GX-nya. Bagaimana kalau sekarang yang ditanya FX-nya? Kita balik. Kita beralih ke contoh kedua. Ya. Jika diketahui FOGX sama dengan 3X-1 per 5X tambah 2 dan GX sama dengan 2X-4, tentukanlah FX. Nah, ini saya sengaja mengambil contoh yang agak susah ya, supaya kalian nanti kalau ketemu soal tentang pecahan bisa tahu harus bagaimana ya. Kita tetap seperti biasa, mulai dari FOGX-nya. FOGX sama dengan 3X-1 per 5X tambah 2. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, FOGX itu artinya adalah FGX. Berarti mengganti X pada variabel X, mengganti X pada variabel F menjadi fungsi GX. Nah, ini hasilnya ya, ini hasilnya sudah dihitung oleh soal. Nah, karena GX-nya adalah 2X-1, maka ini FGX-nya berubah menjadi F 2X-1 karena 2X-1 itu adalah GX. Nah, jadi F2X-1 ini hasilnya ini ya, ini hasilnya. Jadi bukan ini yang disubstitusi ke sini, bukan. Ini jadi F2X-4 itu hasilnya kalau dihitung ini. Justru kita mau cari aslinya dari mana supaya nanti kalau Fx-nya diganti jadi 2X-4X-nya dihitung mendapatkan hasil ini gitu ya. Nah, untuk fungsi yang variabelnya dalam bentuk fungsi juga ya, cara mengerjakannya gini. Kita misalkan dulu fungsi GX-nya yang 2X-4 sebagai A ya. Nah, ini lalu kita ubah menjadi X sama dengan, jadi ini ya 2X-4 kan sudah dimisalkan jadi A, lalu saya ubah menjadi X sama dengan, pindahkan min 4 nya jadi plus 4, lalu 2 nya menjadi bagi 2, jadi X sama dengan A tambah 4 bagi 2. Nah, kita balik lagi ke sini, F2X-4. Nah, 2X-4 nya kan sudah kita misalkan jadi A, jadi ini saya tulis FA itu maksudnya yang ini ya. 2X-4 nya kan tadi sudah dimisalkan jadi A. Jadi FA sama dengan di sini kan 3X-1. Nah, X-nya ini substitusikan dengan X yang ini supaya nanti di sini ada variabel A-nya. Makanya kenapa itulah tujuannya setelah diubah jadi A diubah lagi jadi X supaya nanti ketika kita masuk ke fungsi yang ini X-nya bisa berubah menjadi A variabelnya gitu ya. Jadi FA sama dengan 3. Ini kan harusnya 3X nih. X-nya diganti jadi A plus 4 per 2 kurang 1, ngikutin ini ya. 5X-nya X-nya berubah jadi A plus 4 per 2 tambah 2 juga. Nah, pertama-tama ini saya distribusi ke dalam dulu, cuman dikali ke atas ya. 3 kali A 3A, 3 kali plus 4 plus 12 per 2 nya biarkan dikurang, harusnya kan dikurang 1 ya. Tapi karena ini ada pecahannya, supaya pecahan itu bisa dikurang, penyebutnya harus sama. Nah, supaya sama-sama 2 penyebutnya, satunya saya ubah jadi 2 bagi 2 karena 2 bagi 2 itu kan sama dengan 1 juga. Begitu juga dengan yang bawah ya. 5 kali A 5A, 5 kali plus 4 plus 20 per 2. Harusnya kan tambah 2 sama karena dia pecahan juga ada per 2-nya, biar sama-sama per 2. 2-nya ini saya ubah jadi 4 per 2 karena 4 per 2 itu kan 2 juga. Nah, karena ini pecahannya penyebutnya sudah sama, kamu boleh kurangkan yang atas jadi 3A tambah 12 min 2 per 2 ya. Penyebutnya udah disatukan jadi 2. Begitu juga dengan yang bawah, karena sama-sama 2 penyebutnya 5A tambah 20 tambah 4 nya sudah bisa kita hitung per 2 juga. Nah, 12 kurang 2 kan 10, jadi 3A plus 12 min 2 itu jadi 3A plus 10 per 2, yang ini jadi 5A plus 24 per 2. Nah, ini masih pecahan dibagi pecahan ya, masih ada lanjutannya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, karena ini pembagian pecahan ya, karena ini pembagian pecahan, cara mengerjakannya pembagiannya diubah jadi kali, lalu yang bagian bawahnya kamu balik. Ini kan 5A plus 24 per 2. Kalau baginya berubah jadi kali, maka yang bawahnya dibalik jadi 2 per 5A tambah 24. Nah, lalu karena ini perkalian, jadi boleh 2 bagi 2. Ini 2 bagi 2 kan habis ya, tinggal 1 sama 1. Lalu tinggal yang atas tinggal 3A tambah 10, yang bawah tinggal 5A tambah 24. Nah,
Berarti FA sama dengan 3A tambah 10 per 5A tambah 4. Kalau di sini variabelnya A, maka semua di sini variabelnya juga A. Karena yang ditanya adalah Fx, maka kita tinggal mengganti A-nya jadi huruf X. Maka semua yang berada di belakang juga A-nya berubah jadi X. Kan seperti itu ya. Jadi Fx-nya adalah 3x tambah 10 per 5x tambah 4. Nah, seperti itu ya. Jadi saya sudah contohkan bagaimana kalau yang ditanya adalah Fx, bagaimana kalau yang ditanya adalah Gx. Nah, kali ini saya akan contohkan sekali lagi yang kalau ditanya Fx biar lebih jelas ya. Contoh soal terakhir, jika FOGX sama dengan 2x minus 1 dan Gx sama dengan x plus 1, maka F3 adalah. Nah, seperti ini ya penjelasannya. Kita seperti biasa mulai dari FOGX nya dulu. Jadi FOGX sama dengan 2x plus 1 ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, FOGX itu artinya FGX. Nah, nanti kalau dihitung hasilnya 2x minus 1. Jadi ini udah hasilnya ya. Karena di sini kan di soal udah jelas. Jika FOGX sama dengan 2x minus 1. Nah, karena GX-nya itu adalah x plus 1, ganti GX-nya jadi x plus 1. Nah, berarti ini tipe yang fungsinya variabelnya dalam bentuk fungsi juga. Caranya dimisalkan seperti yang tadi. Ini lebih mudah ya, seperti yang ini ya. Dimisalkan x plus 1-nya sama dengan A, lalu ubah jadi x sama dengan lagi. Ya, jadi ini plus 1-nya dipindahkan jadi min 1. Jadi x-nya A min 1. Kembali ke FGX-nya. Nah, Fx plus 1 karena x plus 1-nya sudah kamu ganti jadi A, berarti di sini jadi Fa. Lalu 2x yang di sini x-nya diganti jadi A-1. Jadi FA sama dengan 2 dalam kurung A-1 min 1. Nah, ini tinggal didistribusi ke dalam. 2 kali A 2A, 2 kali min 1 min 2 min 1. Min 2 min 1 bisa jadi min 3. Nah, berarti FA-nya sama dengan 2A min 3. Kalau ditanya Fx ya berubah jadi 2x min 3. Tapi karena yang ditanya adalah F3, ya udah pokoknya variabel yang ada di rumus fungsi mengikuti variabel yang depan. Kalau yang depan A ya berarti di rumusnya yang ada hurufnya jadi A. Kalau depannya X nanti di rumusnya berubah jadi X. Kalau variabelnya 3 ya berarti hurufnya berubah jadi 3. 2x itu artinya 2 kali X ya, bukan jadi 2 3 kurang 3 ya, tapi 2 kali 3 kurang 3. 2 kali 3 6, 6 kurang 3 3. Maka F3-nya adalah 3. Seperti itu ya. Demikianlah pembahasan tentang fungsi komposisi. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat. Kalau misalnya kurang jelas, coba tonton lagi pelan-pelan ya. Atau kalau mau kasih pertanyaan, boleh kasih pertanyaannya di kolom komentar video ini. Terima kasih.